Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, walaupun masih secara virtual, karena ini kebetulan pesertanya sudah semester atas, Mas Danang. Jadi memang belum banyak yang, mungkin ada beberapa yang belum di Jogja gitu ya. Jadi kemarin saya minta untuk Zoom saja. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Danang yang pagi ini sudah bersedia untuk sharing gitu ya, mengenai apa yang sudah dilakukan gitu, karena kemarin ada beberapa mahasiswa bimbingan akhir maupun mahasiswa yang belajar mengenai neural network ini banyak pertanyaan bagaimana mengintegrasikan permasalahan penyelesaian persamaan diferensial parsial ini untuk dengan menggunakan neural network. Kemarin sudah sempat mencari paper yang sudah di-download, sudah dipelajari gitu ya. Mungkin karena ini saya datangkan langsung pakarnya agar bisa dijelaskan secara detail. Mohon maaf Mas Danang, ini tadi sebenarnya dengan Pak Ki, tapi kemungkinan Pak Ki sedang dalam perjalanan, jadi mungkin bisa kita langsung saja nggih, Mas Danang? Oke, boleh. Baik, saya waktunya saya berikan kepada Mas Danang. Ini yang saya jadikan co-host yang mana nggih? Sebentar. Yang ini aja yang Danang, yang nama saya Danang Adi pertama. Okay. Mungkin coba saya share screen dulu ya. Oke, udah terlihat ya? Sudah. Oke, terima kasih kepada Mbak Syifa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mencoba sharing atau berbagi ilmu kepada kalian semua ya mengenai bagaimana cara mencari solusi dari persamaan diferensial ya, yaitu persamaan diferensial parsial maupun yang biasa menggunakan artificial neural network. Oke. Nah, sebelumnya ada gimana ya? Iya nggak? Suara saya. Jadi biar nggak ada, coba. Nah, tes. Oke, udah nggak ada ya? Sudah Mas, sudah clear sekarang. Udah hilang ya, oke. Oke, jadi bagaimana cara untuk melakukan solving atau mencari solusi persamaan diferensial dari parsial maupun biasa menggunakan artificial neural network. Nah, untuk hari ini saya mencoba untuk menyampaikan dua buah materi ya. Ini yang pertama, nanti ada lagi yang kedua. Yang pertama ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara melakukan mencari solusi persamaan diferensial parsial ya menggunakan metode dengan AN yang namanya self-adaptive PIN atau Physics Informed Neural Network dengan menggunakan optimizer atau optimisasi, teknik optimisasinya namanya itu Hybrid Kinetics Algorithm dan juga LPFGS gitu. Oke, sebelum saya mulai presentasinya, perkenalkan dulu nama saya Danang Adi Pratama. Saya itu berasal dari Purwokerto. Saya lulusan Universitas Jenderal Sudirman untuk S1-nya dan S2-nya saya ada di Malaysia, tepatnya di University Malaysia Terengganu. Dan saat ini saya sedang berada di Purwokerto ya. Oke, mungkin langsung saja. Jadi untuk mengawali materi kali ini, saya awali dengan pendahuluan. Kayak pendahuluan yang pertama tuh, yang pertama otomatis saya jelaskan mengenai secara singkat aja mengenai apa itu artificial neural network dan juga persamaan diferensial agar kalian itu bisa paham bagaimana konsep dari ANN itu seperti apa. Oke, yang pertama itu mengenai artificial neural network. Nah, ANN itu sendiri itu sebenarnya termasuk dalam cakupan AI atau artificial intelligence. Jadi kita harus belajar mengenai payung besarnya dulu, yaitu AI. Kemudian kita juga harus mengetahui konsep machine learning juga, baru kita selanjutnya belajar mengenai ANN. Gitu.
Oke, yang pertama mengenai AI dulu ya, atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana itu membuat komputer melakukan hal yang dapat dilakukan oleh manusia pada saat ini ya, dan diharapkan ke depannya itu dapat membantu manusia. Itu adalah konsep dari AI. Dan tujuannya yaitu untuk membuat komputer atau mesin itu menjadi lebih pintar dan juga dapat bermanfaat juga untuk manusia. Nah, contohnya sendiri yang pasti kalian udah pada tahu pasti untuk yang biasa kalian pakai itu asisten Google ya, Google Assistant. Kemudian kalau misal kalian pakai Apple itu pasti ada Siri gitu ya. Dan kemudian juga ada yang sekarang lagi cukup berkembang yaitu mobil yang bisa nyetir sendiri atau autonomous car yang biasa daripada Tesla gitu ya, yang terkenal sekarang. Yaitu adalah produk-produk dari AI. Nah, kemudian setelah kita tahu mengenai payung besar dari AI itu sendiri, baru kita belajar mengenai yang namanya machine learning. Nah, bedanya apa antara ANN dengan antara AI dan juga machine learning? Kalau bisa dikatakan secara kasarnya ya, AI itu adalah produknya dan machine learning itu adalah bagaimana cara kita menciptakan produk tersebut gitu. Secara pengertian, machine learning itu adalah salah satu cabang dari AI yang memberikan komputer itu kemampuan untuk belajar sendiri tanpa harus diprogram secara eksplisit atau tanpa diprogram secara ribet gitu. Jadi kita cukup bikin aja program di awal sekali, selanjutnya biarkan komputer itu belajar sendiri kayak gitu. Nah, itu pengertian secara umum. Kalau umum untuk pengertian secara khususnya atau secara keilmuannya, machine learning itu sebuah cabang untuk mempelajari tentang algoritma yang membuat komputer itu belajar dari pengalaman atau experience ya, berdasarkan task atau tugas yang diberikan dan kemudian diukur menggunakan sebuah performance measurement. Nah, ini untuk pengertian secara ilmiahnya itu sendiri. Nah, sebagai contoh bagaimana kalian itu memahami konsep machine learning gitu ya. Ibaratnya kalian membuat sebuah tugas agar mobil itu berjalan sendiri gitu ya, atau yang disebut dengan autonomous car. Nah, bagaimana cara membuat mobil itu berjalan sendiri? Nah, yang pertama, mobil itu kan pasti akan ditempeli sensor-sensor di bagian bodi mobil tersebut ya. Kemudian sensor-sensor tersebut yang dinamakan dengan performance measurement-nya. Nah, kemudian dari performance measurement itu, dari mobil berjalan, dia akan melakukan mapping terhadap jalan-jalan yang ia lewati, mengetahui keadaan sekitarnya gitu. Dan dari situ dia akan mendapat sebuah experience berupa sebuah digambarkan dalam sebuah data gitu ya. Yang behavior dari manusia dalam menyetir itu seperti apa. Nah, dari data ini dia menghasilkan sebuah memetakan apa yang dia lewati, sehingga kalau misalkan dia dipakai lagi ke depannya dia sudah paham, oh ini jalan, ini mobil yang lain, bangunan, dan lain sebagainya. Jadi mereka mampu membedakannya kayak gitu dari mobil itu. Itu adalah contoh sederhana mungkin dari sebuah bagaimana cara machine learning itu bekerja seperti itu. Nah, kemudian untuk artificial neural network sendiri itu adalah salah satu metode ya, dari machine learning yang sebagai sebuah pemrosesan informasi yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia. Dari mesin itu ada banyak sekali metodenya ya, dan salah satunya itu adalah ANN. Di mana konsepnya itu sebenarnya meniru jaringan saraf manusia, makanya namanya jaringan saraf tiruan dalam bahasa Indonesia atau artificial neural network dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah biologis neuron biologis ya dari jaringan saraf manusia, dan bentuknya itu juga mirip dengan jaringan saraf manusia. Ini adalah jaringan saraf tiruan. Okay. Jadi dia ada macam input itu seolah-olah dia menyerupai dendrit, ya. Inti selnya itu adalah neuron yang ada di dalam sini. Kemudian ada outputnya itu berupa akson. Jadi bukan cuma bentuknya aja yang mirip, tapi fungsinya juga sebenarnya terinspirasi juga. Jadi
proses perhitungan yang sangat kompleks itu dapat dilakukan oleh jaringan saraf manusia yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya itu perhitungan sangat kompleks. Jadi ketika kalian mungkin dicubit oleh teman kalian misalkan, ketika teman kalian nyubit, itu sebenarnya ada proses yang sangat panjang yang berasal dari tangan, kemudian diproses ke otak, dan otak tuh kemudian diberikan lagi ke tangan agar memberikan respon. Itu kan proses yang sangat rumit sebenarnya, tapi sangat cepat gitu. Oleh karena itu, penemunya itu dua orang bernama Warren McCulloch dan juga Walter Spitz itu menciptakan model yang sebenarnya sangat sederhana awalnya yang disebut dengan INN atau Artificial Neural Network yang awalnya juga fungsinya juga sangat sederhana. Cuma karena terus dikembangkan sehingga sangat berkembang hingga saat ini. Oke. Selanjutnya kita juga belajar sedikit mengenai sejarah dari INN, yaitu yang pertama ditemukan pada tahun 1943 ya oleh dua orang ilmuwan yang tadi saya sebutkan namanya. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1949 di mana Donald Hebb itu mengenalkan konsep yang namanya learning rule, di mana learning rule ini mempelajari bahwa setiap kali jaringan saraf digunakan itu akan semakin kuat. Jadi itulah namanya itulah kenapa sampai saat ini tuh kalau kalian belajar mengenai ANN itu pasti ada yang namanya iterasi. Jadi setiap kali iterasi pertama mungkin errornya sedikit lebih besar, kemudian iterasi kedua sampai iterasi terakhir harusnya akan semakin mengecil. Itu yang dinamakan dengan konsep learning rule seperti itu. Kemudian pada tahun 1958 itu ada ilmuwan lagi namanya Frank Rosenberg itu mengenalkan arsitektur yang baru. Jadi arsitektur yang pertama itu namanya MP model, yaitu McLaughlin model. Itu model yang sangat sederhana. Kemudian Frank Rosenberg itu mengembangkan atau mengenalkan arsitektur yang baru namanya perceptron yang saat ini masih digunakan. Jadi perceptron itu arsitektur ya. Jadi bentuk dari ANN itu sendiri yang sedikit lebih kompleks dan lebih mudah itu untuk digunakan. Kemudian perhitungan pada tahun 1969, lewat. Nah, kemudian pada tahun 1969, penelitian tentang ANN itu sempat terhenti atau mati karena tadi perhitungan itu cukup rumit untuk ANN. Jadi untuk perhitungan secara manual itu hampir mustahil karena ada beratus-ratus iterasi mungkin dan ada puluhan neuron yang dihitung secara matematis itu hampir mustahil untuk dihitung secara manual. Oleh karena itu membutuhkan riset yang cukup tinggi. Oleh karena itu pada saat itu juga komputer juga belum terlalu berkembang ya pada tahun 1969 dan juga fungsinya mungkin masih kalah dengan metode machine learning yang lain. Jadi sempat terjadi pada tahun tersebut. Baru tahun 1985 itu ditemukan konsep optimisasi yang pertama yang dinamakan backpropagation atau sekarang dikenal mungkin stochastic gradient descent ya. Dan itu menjadi optimisasi pertama kali yang dipakai untuk ANN dan sampai saat ini tuh seperti tidak bisa dipisahkan. Itu padahal dua buah metode yang berbeda, tapi dianggapnya satu karena tidak bisa dipisahkan, kayak gitu. Dan itu sangat memudah perhitungan ANN sehingga fungsinya itu lebih bisa dikembangkan lagi. Dan hingga sampai saat ini menjadi metode machine learning yang paling powerful karena mampu menyelesaikan berbagai masalah seperti klasifikasi, aproksimasi, gitu ya, prediksi, kemudian facial recognition dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah struktur dasar dari ANN atau Artificial Neural Network, yaitu yang pertama adalah neuron ya. Neuron adalah bagian dari ANN yang menyimpan informasi. Nah, neuron itu yang di sini, yang bulatan-bulatan itu namanya neuron. Jadi dia untuk menyimpan informasi diteruskan di neuron berikutnya. Yaitu. Yang kedua itu adalah layer, yaitu merupakan kumpulan dari neuron. Umumnya itu terdiri dari 3. Untuk ANN ya, yang dasar itu terdiri dari 3. Ada input, hidden layer, dan juga output. Hidden layer itu yang berada di tengah-tengah. Yang biasanya banyak itu hidden layer. Kalau input sama output cuma satu aja. Kemudian
hyperparameter. Hyperparameter itu terdiri dari wake dan bias. Hyperparameter terdiri dari wake dan bias ya. Di mana wake dan bias itu adalah salah satu parameter yang paling penting di neural network, karena wake dan bias ini harus selalu diupdate setiap kali iterasinya untuk mencapai solusi yang optimal kayak gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya activation function. Activation function itu biasanya nempel di layer, di hidden layer lebih tepatnya. Activation function itu berupa fungsi yang perannya itu untuk menjaga persituan agar tidak terlalu jauh dari yang diharapkan. Nah, maksudnya gimana? Contohnya kita activation function ada berbagai macam ya, tergantung dari tujuan apa yang mau kita tuju. Misalkan kita klasifikasi misalkan. Klasifikasi buah gambar. Yang biasanya dipakai itu biasanya step function yang mengelompokkan dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, ketika kita melakukan perhitungan dari input kan bisa berbagai macam angka gitu ya. Wake-nya juga otomatis random, bilangan random juga berbagai macam angka. Agar tercapai output-nya itu tidak jauh dari 0 sampai 1, itu dibutuhkan activation function. Itu fungsi dari activation function itu agar tidak terlalu jauh dari hasil yang diharapkan. Kemudian yang namanya terakhir yang namanya loss function. Loss function itu adalah sebuah performance measurement atau pengukuran performa yang menentukan bagus atau tidaknya hasil perhitungan ANN. Nah, loss function itu biasanya adalah mean square error atau mean absolute error, yaitu perhitungan error yang ada di statistik biasanya. Jadi biasanya itu hasil bagus atau enggaknya itu ditentukan dari besar kecilnya loss function. Biasanya iterasi itu akan berhenti ketika loss function itu sudah menurut kita tuh udah cukup kecil untuk menjadi hasil yang bagus kayak gitu. Tapi nggak ada patokan ya berapa kecilnya loss function itu, tergantung dari menurut kita tuh udah bagus atau tidak kayak gitu. Nah, kemudian ya yang tadi saya sampaikan itu teknik optimisasi. Nah, di awal ANN itu kemunculan ANN yaitu teknik optimisasi yang pertama kali itu backpropagation atau stochastic gradient descent ya. Di mana optimisasi ini sebenarnya untuk mengupdate nilai wake dan biasnya agar memberikan hasil yang optimal. Optimisasi itu hanya untuk mengupdate nilai wake dan bias setiap iterasinya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, itu banyak diciptakan metode optimisasi lain untuk digabungkan dengan ANN. Kemudian itu ada dua jenis, yaitu gradient based optimizer, itu contohnya SGD yang tadi ya, ADAM, ada grade dan lain sebagainya. Kemudian ada yang population based optimizer, itu yang biasanya terinspirasi dari alam. Contohnya adalah genetic algorithm, BSGS, EMBO, PSO, dan lain-lain. Dan selanjutnya penerapan mengenai ANN, yaitu yang pertama kita bisa pakai untuk pattern recognition ya, kayak mengenali tulisan manusia kemudian akan dibaca oleh komputer, kemudian kayak facial recognition ya, dia membagi ekspresinya itu sedih atau senang kayak gitu. Image classification, kemudian ada feature prediction juga yang biasanya kayak misalkan untuk penyakit atau misalkan bisa juga untuk stock price kayak gitu. Dan untuk gaming industry juga biasanya itu untuk AI-nya ya, bukan karakter utamanya ya. Kalau ini kan ada Super Mario contohnya ya. Itu untuk AI-nya yang dia bisa berjalan sendiri. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan AI ini itu yang pertama, merupakan metode yang powerful dan memiliki performa yang tinggi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian yang kedua, mampu mencari solusi dari berbagai masalah yang kompleks dengan error yang dapat disesuaikan. Nah, maksudnya yang dapat disesuaikan itu bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan juga, ada yang namanya loss function gitu ya. Dan juga ada dari loss function itu kita ada iterasi kan kita bisa mengukur berapa loss function-nya gitu ya, berapa kecil loss function. Nah, kalau misal kita belum puas sama loss function-nya, kita bisa modifikasi ANN-nya seperti menambah iterasi atau mungkin memodifikasi arsitekturnya yang misalkan menambahkan jumlah neuron atau layer dan lain sebagainya, atau mengganti optimisasinya. Jadi error-nya itu bisa kita perbaiki lagi, itu contohnya.
dan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk dikomunikasikan dengan metode lain, seperti optimisasi contohnya tadi. Dan didukung oleh environment yang memadai juga. Nah, untuk saat ini belajar ANN itu tidak terlalu sulit ya, karena biasanya ilmuwan itu memakai bahasa pemrograman Python untuk mempelajari ANN, dan di Python itu ada banyak sekali modul-modul yang kalian tuh tinggal pakai aja, tidak usah bikin dari awal gitu ya. Jadi nggak usah bikin dari awal, kalian tinggal pakai, kemudian kalian modifikasi dan sebagaimana mestinya sampai kalian menemukan hasil yang kalian inginkan. Kemudian kekurangannya itu memiliki proses perhitungan yang rumit ya, jadi hampir mustahil untuk dihitung secara manual. Jadi otomatis itu kita butuh research juga yang tinggi. Paling nggak kalian punya PC atau yang kuat paling untuk ngoding gitu contohnya. Kemudian yang terakhir memerlukan proses trial and error dalam melakukan untuk dapat menghasilkan hasil yang benar-benar kalian inginkan. Setiap metode pasti menggunakan trial and error, tapi mungkin tidak sebanyak ANN karena tadi ada banyak sekali arsitektur yang harus dimodifikasi. Ya kalian harus coba-coba dan terus-menerus kayak gitu. Oke, yang kedua mengenai persamaan diferensial parsial ya. Nah, saya singkat saja karena kalian pasti sudah belajar ini di kuliah. Yaitu sebuah persamaan diferensial yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel ya. Oke, bentuk umumnya seperti ini. Nah, solusi untuk PDP itu ada solusi analitik, yaitu perhitungan yang dilakukan secara sistematis dan menghasilkan solusi yang eksak ya. Nah, biasanya solusinya masih berupa fungsi. Kemudian yang kedua itu solusi numerik, yaitu serangkaian matematis yang menghasilkan solusi pendekatan. Contoh metode yang digunakan contohnya adalah Runge-Kutta, finite difference gitu ya, finite volume dan lain sebagainya, multi-step, dan juga itu ANN. ANN itu sebenarnya baru digolongkan ke dalam solusi numerik ya. Oleh karena itu mungkin belum banyak yang menggolongkan ANN itu sebagai salah satu metode numerik dari partial differential equation atau PDE. Jadi mungkin karena ini baru di akhir ini baru ada sebagian ada yang sudah memasukkan, sebagian ada yang belum. Kemudian penerapan PDE dalam berbagai bidang, contohnya di bidang biologi, yang prediksi jumlah bakteri atau virus, kemudian menghitung populasi, kemudian menghitung jumlah penyebaran penyakit juga. Kemudian dalam dunia teknik dan ekonomi, contohnya ada pengukuran suspensi kendaraan gitu ya, efisiensi mesin, dan mungkin juga prediksi nilai ekonomi suatu negara. Oke, itu untuk pendahuluan. Kemudian untuk selanjutnya mengenai perkembangan ANN itu sendiri untuk mencari solusi dari persamaan diferensial. Oke. Ini merupakan ilmu yang baru di dalam persamaan diferensial, tapi sebenarnya itu sudah dikaji dari tahun 1990, yaitu di mana dua orang penulis namanya Lee dan Kang itu mencoba mencari atau menyelesaikan persamaan diferensial biasa menggunakan Hopfield Neural Network. Jadi Hopfield itu salah satu arsitektur juga. Di arsitektur di neural network ada banyak nih. Jadi yang pertama tadi itu ada MP model, kemudian ada perceptron, dan juga Hopfield juga merupakan salah satu arsitekturnya. Yang kedua itu mengenal setelah tahun 90 itu sudah nggak ada lagi, atau mungkin ada cuma tidak terkenal. Baru ada lagi tahun 1998 di mana Lagiaris dan kawan-kawan itu mengenalkan trial solution untuk membantu mencari solusi dari persamaan diferensial. Jadi untuk ODE atau PDP, PDP sama sistem persamaan diferensial juga. Jadi dia menggunakan metode baru yang menggunakan trial solution. Kemudian di tahun 2006 mulai muncul kombinasi ANN dengan metode optimisasi lain ya, selain stochastic gradient descent ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu menggunakan antara ANN dan juga Nelder-Simplex method. Kemudian ada lagi di tahun 2017 gitu ya, diperkenalkan sebuah metode ANN namanya PIN atau Physics Informed Neural Network, yang sampai saat ini itu menjadi metode yang paling banyak dikembangkan
atau paling banyak modifikasinya untuk mencari salah satu metodenya yaitu yang pertama self-adaptive pin yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan ada juga conservative pin atau SEPIN dan juga extended pin atau XPIN gitu ya. Nah itu juga termasuk cukup baru juga. Atau ANN dapat juga dikombinasikan dengan metode klasik yang lain gitu ya untuk mencari persamaan diferensial ya. Contohnya itu ada DGM atau Deep Galerkin Method yang mengkombinasikan antara Deep Neural Network dan juga Galerkin Method yang diperkenalkan oleh Silik Nano dan Philopoulos pada tahun 2018. Kemudian bisa juga dikombinasikan dengan multi-step neural network yang diperkenalkan oleh Raisi juga, yang sama-sama orang yang sama yang memperkenalkan PIN gitu. Oke, sekarang masuk ke intinya, yaitu bagaimana cara melakukan solving persamaan diferensial parsial menggunakan self-adaptive PIN dikombinasikan dengan genetic algorithm dan juga LBFGS gitu ya. Oke, yang pertama mungkin diperkenalkan dulu apa itu self-adaptive PIN ya, atau physics informed neural network. Jadi kita harus mengenal dasarnya dulu. Jadi PIN atau physics informed neural network itu adalah sebuah metode menyelesaikan PDE menggunakan ANN yang dia itu mengambil hukum fisika yang ada di PDE kemudian membuatnya sebagai regularization term untuk meningkatkan performa. Jadi regularization term itu adalah salah satu teknik di dalam ANN untuk meningkatkan performa. Mungkin kalian bisa searching apa itu regulation, karena ada banyak sekali regulation term. Nah, PIN itu dia mengambil hukum fisika dan membuatnya sebagai sebuah regularisasi yang ada di ANN untuk meningkatkan performanya. Nah, namun PIN yang asli ini atau original PIN ini memiliki kekurangan di mana banyaknya training data yang dibutuhkan yang akan mengaruhi performanya. Jadi semakin banyak data yang dipakai itu akan semakin baik dalam PIN itu. Nah, namun kalau misal data itu terlalu sedikit, maka hasilnya juga kurang. Oleh karena itu, self-adaptive PIN itu adalah salah satu modifikasi dari PIN yang menambahkan weight atau bobot di dalam loss function, dan bobot itu juga dapat diupdate setiap iterasinya. Nah, jadi Anda itu dapat belajar sendiri di setiap region yang mungkin hasilnya kurang bagus. Nah, perbedaannya antara PIN dan self-adaptive PIN itu sendiri itu di bagian loss function-nya. Ini adalah loss function. Jadi, bagaimana cara mencapai loss function nanti saya akan jelaskan di akhir ya. Kemudian self-adaptive itu ada bobotnya yang dikemas dalam lambda, variabel lambda di sini. Dan lambda ini dapat diupdate setiap iterasinya menggunakan optimizer juga. Kemudian emang ini bagaimana langkahnya untuk menyelesaikan sebuah PDE menggunakan self-adaptive PIN. Contohnya yang pertama yaitu kita harus mendefinisikan PDE-nya dulu. Nah, sebagai contoh ada PDE yang umum, bentuk umum sebagai berikut dengan initial dan boundary condition dalam persamaan berikut ini. Setelah itu kita harus mendefinisikan dari ANN architecture-nya ya, dan juga iterasinya juga berapa banyak iterasinya. Nah, sebagai contoh, kita ambil sebuah perceptron dengan input X dan Y, ya, berarti ada dua input, kemudian ada dua hidden layer juga, satu hidden layer dengan dua neuron, kemudian satu single output yang akan mendekati sebagai solusi pendekatan dari PDP-nya tadi ya. Jadi arsitekturnya seperti ini. Nah, untuk mendekati dari fungsi UXT ya, menggunakan utopy, jadi outputnya itu nanti berupa utopy, kombinasi weight dan bias akan disimpan dalam bentuk theta. Kemudian theta ini akan diupdate setiap iterasinya, sehingga loss function-nya itu akan minimal, gitu ya. Nah, untuk mencapai atau untuk mengupdate theta, GA itu akan
dijalankan sebanyak M generasi dan juga LPFUS juga sebagai sebanyak N iterasi gitu ya. Nah, langkah yang pertama dari genetic algorithm yaitu melakukan inisialisasi populasi matriks, yaitu matriksnya digambarkan dalam bentuk theta seperti ini. Nah, di dalam theta itu ada banyak sekali theta 1, theta 2, sampai contohnya di sini ada theta 4. Di mana theta itu adalah kombinasi weight dan bias yang berbeda-beda, dan ini bilangannya random ya. Dan ini bisa angka berapapun. Nah, cuma pasti ada range-nya, ada batasannya. Nah, kemudian setelah kita melakukan inisiasi populasi, kemudian kita menerapkan salah satu theta yang tadi ke dalam ANN arsitekturnya. Nah, contohnya ke dalam arsitektur yang tadi ya. Nah, kan kita terapkan theta yang satu. Jadi theta 1, kemudian dia akan di-set sebagai weight dan bias untuk ANN arsitekturnya. Nah, kemudian akan diperoleh output ya, output di sini. Kemudian akan didiferensiasi dan lain sebagainya sehingga mendapatkan loss function di sini kayak gitu ya. Nah, theta 1 kemudian diserapkan lagi, setelah itu theta 2 dapat lagi loss function, theta 3 dapat lagi loss function, sampai theta yang terakhir semuanya ada loss functionnya. Baru setelah itu dari loss function itu diurutkan dari mana yang terkecil sehingga yang terbesar. Nah, dari loss function ini kan dia memiliki pasangannya, di loss function ini kan punya weight yang ini, loss function yang kedua punya weight yang ini, dan sebagainya. Nah, nanti diambil dua weight yang memiliki loss function yang paling kecil. Nah, kemudian dua weight ini akan, dari dua theta ini akan dipakai sebagai parent atau sebagai orang tua atau sebagai induk untuk next generasinya. Nah, selanjutnya itu crossover atau kawin silang. Contohnya, ada buah weight yang tadi menghasilkan weight dan bias yang terbaik gitu ya. Kemudian dikawin silang atau ditukarkan aja isinya. Sehingga akan menghasilkan anak-anak yang baru yang nilai itu lain dari orang tuanya. Nah, kemudian untuk mencegah agar dia itu lokal minimum atau minimum lokal, maka ada yang namanya mutasi. Jadi mutasi sebenarnya sangat simpel. Jadi mengubah salah satu weight atau nilai dari weight yang biasa yang ada di dalam theta itu ke random number yang lain kayak gitu. Dan algoritma ini diulang terus-menerus hingga didapatkan theta B atau theta yang terbaik. Baru setelah itu, setelah didapatkan theta B, diteruskan menggunakan genetic algorithm kayak itu. Nah, penggambarannya bagaimana cara solusi dari metode ANN ini adalah seperti gambaran di bawah ini. Jadi mungkin pada iterasi 0 hasilnya tidak begitu baik. Cuma seiring berjalannya iterasinya terus bertambah, maka solusinya akan semakin mendekati solusi yang aslinya seperti itu. Dan begitu juga dengan nilai loss function-nya. Semakin banyak iterasi, maka loss function akan semakin kecil seperti ini. Kayak gitu. Oke, sebagai contoh, mungkin saya berikan contoh yang sederhana aja. Jadi, contoh ada sebuah Poisson equation yang didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Di mana Q-nya ya, ini Q itu ruas kanannya ya. Kemudian dengan boundary condition sebagai berikut. Nah, exact solusinya itu didefinisikan dengan persamaan berikut ini. Nah, bagaimana PIN itu mencari solusinya? Yang pertama yaitu mendefinisikan solusi pendekatannya. Di mana solusi pendekatannya itu sebenarnya sama, cuma bedakan aja variabelnya. Yang ini pakai utopik ya. Dan bukan cuma ada X dan Y, tapi juga ada theta, karena ditambahkan weight dan bias tadi ya. Nah, ini adalah solusi eksaknya.
selanjutnya adalah menentukan arsitekturnya, yaitu berapa banyak weight dan biasnya, berapa banyak layer dan juga neuronnya. Kemudian juga ditentukan berapa banyak training point. Training point itu misalkan ini adalah domain dari PDI-nya kita. Jadi domain itu X-nya itu dari 0 sampai 1, Y-nya juga dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, training point itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama training point dari PDI-nya atau yang ada di dalam sini. Kemudian ada juga oke bentar, nggak bisa. Oke, jadi ini domainnya dari X itu dari 0 sampai 1 gitu ya. Y-nya juga dari 0 sampai 1 contohnya. Nah, turning point itu dari dua, yaitu yang pertama NF itu untuk banyaknya N atau banyaknya titik di dalam F-nya ya, makanya namanya NF. Itu yang ada di dalam sini. Di dalam sini. Itu NF. Kemudian NB itu N boundary-nya. Jadi yang ada di samping-sampingnya. Itu NF sama NB gitu ya. Nah, C itu diambil 200, jadi titik-titik di samping itu ada sebanyak 200. Diambil secara random, itu diambil sebanyak 200 buah. Di samping kanan, kiri, atas, bawah itu ada 200. Pokoknya ada 10.000 yang ada di dalam sini. Ada 10.000 buah. Nah, kemudian untuk iterasinya itu di-set sebanyak 200 generasi dari GA dan juga 2.000 untuk LPFC. Jadi ada dua. Jadi pertama dia dijalankan GA dulu, setelah GA selesai baru dioptimisasi menggunakan genetics dengan LPFCS. Kemudian loss function itu didefinisikan. Nah, ini cara membentuk sebuah loss function. Loss function juga ada dua, itu MSIF itu untuk PDI-nya dan juga ada apa namanya MSI untuk boundary-nya seperti ini. Nah, MSI itu disusun dari 1/NF, jadi 1 per berarti ada 10.000 ya. Di sini ada lambda sebagai weight dari loss function yang tadi. Kemudian dia hanya mengurangkan antara luas kanan yang di sini ya, ini luas kanannya, dikurangi dengan luas kirinya. Ini seperti itu. Nah, cuma ini dicari dulu ya menggunakan outputnya. Ini merupakan output dari neural network 2 ini. Nah, ini baru kemudian yang luas kanan itu dijadikan ke luas kiri. Begitupun sama dengan yang boundary. Seperti itu. Nah, baru kita dapatkan nilai aproksimasinya. Seperti ini contohnya. Kita lihat ini cukup mirip antara ini solusi pendekatannya dan juga ya ini adalah solusi eksaknya atau analytical solusinya. Nah, yang titik-titik hitam ini adalah NB-nya. Nah, ada ini sebanyak 200 buah yang di samping-samping ini. Dan yang di tengah ini adalah sebanyak 10.000. Jadi kalau kalian hitung ini warnanya itu ada sebanyak 10.000 itu contohnya. Nah, ini kalau misalnya kita potong, ketika X-nya itu sama dengan 0,2 gitu ya. Ya hasilnya akan cukup ini adalah loss function history. Jadi ada dari yang iterasi ke 0 sampai iterasi ke 2200. Oke, mungkin selanjutnya kita coba langsung masuk ke programnya ya, coba. Nah, ini adalah contoh programnya. Jadi, ketika saya melakukan mencari solusi
PDE atau PDP menggunakan ANN, saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian untuk alat atau untuk aplikasinya saya menggunakan Jupyter Notebook, atau kalau ini untuk aplikasi kalian harus install dulu. Tapi kalau misalkan kalian tidak perlu install, itu memakai Google Collaboratory gitu. Ini adalah berbagai macam package atau modul Python yang dibutuhkan. Yang pertama ada TensorFlow gitu ya, ada NumPy. TQDM itu hanya untuk tampilan aja. Kemudian ada Matplotlib untuk melakukan plotting. Dan juga Mohon maaf Mas Danang, ya, belum tampil. belum tampil. Ya, ini Oke. masih di PPT. Oke, bentar, saya stop dulu. Oke, sudah ya? Oke, sudah kan ya? Sudah Mas. Oke. Saya ulangi. Untuk melakukan penghitungan, mencari solusi PDE menggunakan ANN, saya menggunakan Python, bahasa pemrograman Python, dan di di Jupyter Notebook. Nah, kemudian kalau misal kalian mau yang nggak perlu install, itu kalian bisa pakai Google Collaboratory ya, karena sebenarnya sama. Nah, kenapa saya mau kalian Jupyter Notebook? Karena agar hasilnya itu bisa langsung keluar. Oke. Di sini saya nggak akan secara detail menjelaskan, karena mungkin bagi kalian yang baru dalam bahasa pemrograman Python, atau mungkin bahkan kalian baru dalam coding, mungkin agak sedikit sulit dicerna ya. Jadi mungkin intinya saja, dan mungkin juga saya akan kayak misal share juga beberapa link untuk kalian belajar mengenai metode ini ya. Karena ini akan memakan banyak waktu lama kalau misalnya saya itu jalankan satu persatu. Kayak ini package yang dibutuhkan dan juga versinya ya. Versi dari package juga cukup harus kalian perhatikan juga, karena kalau kalian mengikuti tutorial kemudian versinya berbeda dengan yang punya kalian, mungkin ada terjadi error juga. Makanya versi juga harus diperhatikan juga. Kemudian ini apa yang perlu dipanggil di dalam programnya saya gitu ya. Ada TensorFlow, NumPy, dan sebagainya. Kemudian ini untuk loggernya itu kayak outputnya aja, jadi untuk menemukan tiap-tiap ada sesuatu, kemudian dia akan tampil misalkan trainingnya itu selesai, trainingnya baru mulai, dan sebagainya. Karena ini PDE yang tadi ya, jadi ini Poisson PDE yang didefinisikan dalam persamaan bagi berikut, dan ini adalah boundary condition-nya. Langkah yang pertama itu mendefinisikan PDE-nya kan yang tadi ya. Ini adalah pertama mendefinisikan domainnya. Domainnya dari 0 sampai 1 ya. Makanya ini dari 0 sampai 1 dari X-nya. Kemudian ada sebanyak 200 buah data di antara bilangan 0 sampai 1. Berarti dia dimulai dari 0, kemudian 0,005, 0,001, dan sebagainya, sampai terakhir itu 1. Stok duanya. Kemudian ini untuk membuat sebuah 2 dimensi. Jadi kayak dibuat sebuah grid gitu ya, grid point gitu. Nah, kemudian ini adalah berapa banyak data yang diambil dari 2 buah grid point itu tadi. Berarti kan ada 200 kali 200 kan ada sebanyak 40.000 data ya. Nah, untuk di samping-sampingnya yang tadi itu ada 200 data, dan di dalamnya ada sebanyak 10.000 data. Jadi ini diambil secara random juga. Mana yang diambil juga kita nggak tahu. Karena ini sistem yang mengambilnya. Nah, ini untuk mendefinisikan loss function weight, karena ini tadi self adaptive bin. Ini akan dipanggil nanti di loss function-nya gitu. Nah, ini kita definisikan juga analytical solution-nya. Kemudian ini bagaimana caranya kita untuk mendefinisikan boundary condition-nya. Nah, ini kan kemudian kita bungkus. Nah, ini kan secara eksaknya ya. Ini eksak boundary-nya kan ya. Nah, ini eksak boundary. Kemudian nanti kan akan dihitung
ini apa aproksimasinya. Jadi ini kita definisikan dulu eksaknya dan juga eksak kemudian juga eksak solusinya secara keseluruhan. Gitu. Nah kemudian kita bungkus ke dalam sebuah modelnya. Nah, di mana ini apa? Kita panggil X sama Y-nya. Ini berarti nilainya X sama Y itu dari 0 sampai 1 ya tadi ya. Kemudian X sama Y itu kita turunkan atau kita differentiate terhadap X. Ini UX itu U di differentiate terhadap X. Mana UY di differentiate terhadap Y. Kemudian di differentiate sekali lagi, kan 2 kali ya. UXX kemudian UYY gitu. Nah ini kita mendefinisikan luas kanannya. Kita outputnya itu sesuai dengan yang tadi ya di sini ya. Jadi UXX ditambah UYY dikurangi luas kanan. Jadi minus LHS, karena LHS itu adalah ini. Nah, setelah kita definisikan PDI-nya, kemudian kita bentuk arsitektur dari ANN-nya. Nah, arsitektur itu seperti ini. Jadi ini artinya ada 2, itu untuk inputnya, karena X sama Y ya, ada 2. Nah, ini ada 8 layer untuk hidden layer, dan juga 1 output untuk utopinya tadi ya. Nah, kemudian ini bentuk layernya, kemudian dibentuk modelnya, seperti itu. Nah, ini untuk melakukan inisiasi terhadap weight dan biasnya, karena tadi kan random, kayak gitu. Ini ketiga fungsi ini untuk melakukan memanggil atau membentuk sebuah weight dan bias. Gitu. Nah selanjutnya ini melakukan membentuk sebuah inisialisasi dari weight dan bias di inisiali populasi di genetik algorithm. Untuk genetik algorithm saya menggunakan modul Python namanya PyGet. Gitu. Jadi ada banyak hal yang kalian tuh nggak perlu bikin dari awal, contohnya GA-nya kayak gitu. Jadi makanya environment dalam ANN itu sudah cukup didukung, terutama untuk untuk menyelesaikan PDI-nya ya, gitu. Nah sebanyak tetanya itu sebanyak ada 5, minimum solution sama dengan 5. Ini juga proses GA-nya kayak gitu. Nah kemudian ini untuk memanggil loss function-nya yang tadi, loss function itu kan ada 2 MSIF dan juga MSIB ya kayak gitu. Cuman MSIF itu yang tadi dari sini, ini MSIF-nya jadi ini kurang ini ya dikuadratkan, jadi cuma memanggil fungsi ini aja. Kemudian MSIB-nya, loss U-nya ini adalah yang tadi yang udah dikemas di dalam sini. Nah, dia memanggil ini aja. Kayak gitu. Jadi dia dibagi menjadi 2, loss F dan juga loss B. Kemudian dia di fit, kan fit itu untuk memanggil. Nah ini sebenarnya fungsi utama ini cuma 1. Yang lain itu fungsi penyerta aja. Cuma ada dari fungsi utama ini dia manggil fungsi-fungsi yang jadi menjalankannya itu dengan fungsi fit ini. Jadi ada berapa banyak iterasinya, kemudian ini untuk genetik algoritmanya juga dipanggil di sini. Misalkan ini ada epochnya itu ada berapa banyak parentnya itu ada 2 contohnya. Initial populasinya itu ada berapa gitu. Fitness function ini untuk loss function-nya. Ini cara untuk memilih orang tuanya itu gimana gitu. Terus crossover-nya juga tipenya seperti apa, mutasinya dan sebagainya. Untuk segala tetek bengek dari genetik algoritmanya kayak gitu. Dan setelah genetik algoritma ini selesai, dia memanggil loss LPFGS kayak gitu. Dan selanjutnya adalah melakukan prediksi. Kemudian ini untuk menentukan sebuah iterasinya itu udah 2000 untuk LPFGS dan juga 100 untuk genetik algoritma. Nah, ketika ini dijalankan, ya kan outputnya itu hanya akan seperti ini sebenarnya. Nah, ini ketika iterasi ke-10, TR-nya sekian, sampai iterasi ke-100, ini sampai ini akhir dari genetik algoritmnya. Ya.
Kemudian ini untuk yang LBFCS. Sampai akhir yaitu error-nya adalah sebagai berikut. Jadi terakhir error-nya adalah sebanyak 8,9 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita prediksi, jadi kita pakai prediksi sebenarnya ini kan dari error ini kan didapat nilai weight dan bias gitu ya. Kemudian weight dan bias itu akan dipakai untuk melakukan prediksi seperti itu. Kemudian dipanggil predik, dia memanggil nilai weight dan bias yang tadi diperoleh di iterasi terakhir. Nah, kemudian tinggal kita plotting aja. Ini adalah hasil dari iterasinya. Hasil dari pendekatannya. Dan ini kalau misal kita potong kuenya gitu ya, kita potong di bagian 0,2, 0,5 juga 0,8 gitu. Hasilnya akan seperti ini. Dan yang biru ini adalah yang eksak, yang merah adalah yang hasil prediksinya. Jadi ini adalah prakteknya secara langsung dengan bahasa pemrograman Python di Jupyter Notebook. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk yang materi pertama sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu atau enggak untuk sebelum lanjut ke yang kedua. Karena yang kedua mungkin agak sedikit lebih mudah dipahami ya, terutama untuk codingnya ya. Dan mungkin juga bisa langsung saya praktekkan juga karena yang pertama ini jujur kenapa agak ribet karena ini adalah project tesisnya saya. Jadi project tesis itu paling kasarnya itu kayak nggak boleh pakai yang udah ada, jadi harus ada sedikit perubahan. Oleh karena itu ini agak sedikit lebih ribet gitu ya. Jadi memang harus dibikin dari awal. Cuma tetap ada tool yang memang saya pakai juga. Jadi nggak pure semuanya bikin dari awal. Jadi apa namanya? Ada sedikit bantuan juga kayak gitu. Jadi mungkin agak sedikit lebih sulit dipahami mungkin ya kalau apalagi buat kalian yang memang baru di bahasa pemrograman terutama yang Python ini ya. Itu. Jadi mungkin yang kedua nanti bisa lebih kalian pahami nanti. Karena yang tadi itu kita yang kedua nanti kita benar-benar pure pakai apa namanya pakai modul, benar-benar pakai library Python yang kita tinggal pakai gitu aja. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu untuk yang materi yang pertama ini. Oke, baik. Makasih Mas Danang. Wah, jadi mulai apa ya? Kemarin kan masih meraba-raba bagaimana ini dari PDE kemudian dibawa ke intent gitu ya. Ternyata yang digunakan adalah bobot, bias dan seterusnya itu sebagai inputnya gitu ya. Jadi, bayangan kemarin itu adalah kita tetap seperti mendiskretisasi persamaan diferensialnya itu. Kemudian dari poin-poin itu tadi dijadikan inputnya. Ternyata secara random ya inputnya itu. Iya. Ya, dibandingkan Kalau secara random. Sebenarnya inputnya tetap mungkin diskretasi itu bisa jadi semacam bantuan itu kayak tadi kan apa namanya dari domainnya kan dibagi misalkan dari 0 sampai 1 ada sebanyak 200 itu kan dibagi secara rata. Ya. Jadi dari 0 sampai 1 itu 0,001, 0,002 dan sebagainya. Nah, itu kan tetap dari yang pertama itu X-nya misalnya 0,01, kemudian Y-nya 0,01 juga. Nah, kemudian kan dihitung menggunakan bobot kayak gitu. Jadi memang kalau secara manual mungkin agak ribet dan mungkin malah susah ya karena sangat kompleks mungkin berhitungnya, makanya harus ini pakai bahasa pemrograman di paling ya. Oke. Oh ya. Tadi saya lupa ya belum mengenalkan Mas Danang ini siapa. Jadi teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa Mas Danang ini dulu alumni Unsud ya Mas Danang. Iya betul. Iya, alumni Unsud, jurusan matematika juga, lalu melanjutkan studi S2-nya di UMT. Dan kabar baiknya ini Mas Danang sudah selesai ujian tesis ya Mas Danang ya. Yang berkaitan dengan ini juga yang disampaikan oleh Mas tadi. Yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman adik-adik yang ada pertanyaan boleh nih, silahkan. Di bagian apa jangan malu-malu, ini mumpung ada pakarnya gitu ya. Kalau kita melihat
Di papernya kan mungkin ada yang di skip gitu ya. Kalau di sini akan disampaikan ini kalau ada pertanyaan. Silahkan. Wah, ini ada Mbak Safira. Ada pertanyaan dari Mbak Safira, Mas Danang. Oke. Bagaimana cara membentuk arsitektur AN ada cara sendiri atau bisa random aja? Random aja. Oke, tadi ya, ini relation. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Nah, tadi kalau di bahasa pemrograman itu ya, ini kan arsitekturnya ya. Nah, arsitektur otomatis apa namanya? Kita bebas seperti menentukannya itu gimana. Asalkan tadi kita harus paham dulu struktur dari ANN. Yang pertama ada neuron ya. Dan neuron ini sebanyak 2 neuron, 20 neuron kayak gitu ya. Ada banyak 8 hidden layer. Kemudian ada satu output neuron kayak gitu. Nah, jadi ini bebas sebenarnya. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah yang pertama yang harus fix itu adalah outputnya. Input dan juga output. Kan inputnya ada 2 kan, dari X sama Y. Kalau misal ODI atau PDP mungkin cuma 1 kayak gitu. Cuma kalau PDP kan ada 2 atau 3 atau lebih dari 1 gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Outputnya juga cuma 1, yaitu U-hat tadi, utopia tadi gitu. Nah, untuk yang tengah-tengah ini bebas. Nah, yang perlu diperhatikan juga semakin kompleks atau semakin banyak panjang kali lebarnya ya, kayak misalnya 20 itu misalkan itu lebarnya, panjangnya itu 8 gitu. Semakin kompleks panjang kali lebarnya itu akan hasilnya juga akan semakin baik. Gitu. Umumnya itu akan semakin baik. Cuma waktunya juga akan semakin lama kayak gitu. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut ke materi yang kedua? Oh, belum. Sepertinya belum ada, Mas. Oh, Oke, sepertinya belum ada. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi yang kedua, Mas Dana. Oke. Coba siap. Oke. Oke, untuk materi yang kedua, saya nggak begitu panjang kayak tadi ya, karena tadi dari awalnya ini cukup singkat aja. Jadi ini untuk menyelesaikan ODI atau persamaan differential itu secara umum sebenarnya. Jadi bisa untuk ODI, bisa untuk sistem, bisa untuk PDI juga ya. Nah, yang membedakan dengan yang pertama ini tadi di awal kan saya menyampaikan juga bahwa ada banyak sekali teknik untuk di sejarah tadi ya, secara sejarah ketika bagaimana mencari solusi PDI menggunakan AN kan tadi diawali dari tahun 1990, kemudian ada 98 dan sebagainya. Ini yang di tahun 1998, namun masih dipakai juga sampai saat ini gitu ya. Yaitu menggunakan bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial menggunakan ANN tapi yang memerlukan trial solution kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya sama. Jadi kita harus mendefinisikan ODI-nya. Kemudian, nah yang membedakan tuh yang kedua ini yaitu membuat sebuah trial solution kayak gitu. Setelah itu kita sama juga membentuk arsitektur dari DNN-nya. Nah, nanti trial solution seperti apa? Nanti bisa nanti saya bisa tunjukkan nanti. Kemudian mencari pendekatan dari persamaan diferensial menggunakan trial solution tersebut. Gitu. Kemudian mencari nilai loss function. Nah, ini adalah trial solution dari persamaan diferensial. Nah, contoh yang pertama ini. Contoh ketika ada persamaan diferensial dengan
initial condition-nya tuh X sebagai berikut, cuma UE sama dengan ini biasa, ini A besar ini itu biasanya konstan ya. Jadi UA sama dengan A besar gitu. Nah, trial solution yang dibentuk itu adalah seperti ini. Jadi UT atau U trial sama dengan A, jadi yang di sini ya, ditambah X min A kecil yang ada di dalam sini, kemudian U net X theta. Kemudian ada trial solution yang kedua ketika initial condition itu berupa Newman boundary condition seperti ini. Jadi UE sama dengan A besar, kemudian U aksen A sama dengan A besar aksen gitu ya. Maka U trialnya itu adalah A ditambah aksen A kali X min A dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika ada dua buah kondisi batas seperti ini, maka U trialnya adalah seperti ini. Dengan UT yaitu adalah U trial atau solusi trial, solusi percobaan, kemudian unit itu adalah output dari DNN. Dan kemudian theta itu sebagai trainable parameter weight dan biasnya tadi ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah menghitung dari loss function-nya. Nah, perbedaannya dengan loss function yang tadi itu adalah kita nggak perlu memisahkan antara MSI dari PDI-nya dan juga MSI dari boundary-nya. Jadi dia bisa langsung seperti ini. Jadi cukup ada satu MSI aja. Gitu. Nah, mungkin sebagai gambaran aja ya. Sebagai gambaran gimana dari metode yang kedua ini gitu. Sebagai contoh gitu ya. Ada sebuah PDI, misalkan sebuah ODI, misalkan ada DX per DT gitu ya. DT sama dengan minus X tadi contohnya. Kemudian boundary-nya itu adalah X0 itu sama dengan 1 contohnya. Nah, berarti di sini karena ada satu input aja, berarti kan dia cuma inputnya ada satu, kayak gitu ya. Nah, untuk arsitekturnya, maaf ya, yang di share screen masih belum ya? Okay. Apakah sedang mencoret-coret? Iya. Oke. Oke, saya ada lagi ya. Oke, ada kelihatan ya? Oke, nah ada di expert itu sebagai PDI-nya, asal sebagai PDP-nya, PDB-nya, di expert sama dengan minus X gitu ya. Kemudian ini sebagai initial condition. Nah, di sini berarti kan ada satu buah input aja, yaitu variable X aja ya. Nah, maka arsitekturnya berarti dia cuma ada satu input, yaitu X. Nah, X itu tergantung dia dari berapa, misalkan dari 0 sampai 1 gitu ya. Berarti 1 per 1, misal 0 berarti ini dari 0,1, 0,2 kayak gitu. Berarti X itu 1 per 1. Yang pertama dia menjalankan 0 dulu, dan baru 0,1, selanjutnya baru 0,2 dan seterusnya. Jadi ini 1 per 1. Kemudian untuk hidden layer-nya contohnya ada dua misalkan ya. Ini adalah hidden 1, hidden neuron 2 gitu ya. Ini ada output-nya. Itu sebagai X copy contoh. Nah, di sini ada wake, nilai wake-nya atau bobotnya bobot 1, kemudian bobot 2 ya. Ini ada bobot 3 dan juga bobot 4. Kemudian di sini ada bias. Bias itu yang ada di nempel di neuron tapi di hidden layer lah. Ada bias 2 gitu ya. Kemudian di hidden layer juga ada yang namanya activation function. Nah, langkahnya yaitu dari X ini, berarti kan dari inputnya ya. Input dia dikalikan dengan wake yang pertama. Gitu. Kemudian ditambahkan dengan bias yang pertama. Ini akan menjadi ini akan disimpan di H1. Jadi XW1 dikali B1 dia akan disimpan di H1. Betul. Kemudian yang bawah
berarti X dikali V2 ditambah bias yang kedua akan disimpan di dalam hidden layer neuron yang kedua. Seperti itu. Nah, baru dari H1 dan H2 ini akan diaktifasi menggunakan yang namanya activation function. Berarti ini FH1 ya, yang ini FH2. Seperti itu. Nah, ini berarti dari proses antara input ke sini ya. Berarti kan yang di sini, yang bulatan kecil ini yang di bawah itu kan FH1, ini FH2. Nah, baru selanjutnya ya tinggal dikalikan aja berarti dengan weight yang selanjutnya berarti FH1 dikali V3. Ini ada FH2 dikali dengan V4. Kemudian akan dijumlahkan menjadi sebuah output. Nah, ini yang tadi menjadi XNet ya. Yang tadi saya nulisnya UNet ya tadi, UNet ya. Oke. Ini yang jadi UNet tadi. Jadi UNet itu sama dengan FH1 dikali V3 ya, ditambah FH2 dikali V4. Nah, ini menjadi UNet yang tadi. Nah, baru setelah itu dicari U trial-nya. Kan tadi UT ya. U trial itu sama dengan A tadi, berarti kan 1 ditambah dengan apa tadi? X min 0 ya. Dikali UNet ini. U. Nah, berarti kemudian nanti loss function-nya berarti adalah di sini aja. Loss function-nya atau L-nya yaitu UT dikurangi dengan sisi kanannya, berarti yang ini ya. Berarti minus dikali minus X kemudian dikuadratkan gitu. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara perhitungan dari metode yang kedua gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini untuk yang tadi ya metode trial solution ya. Kalau yang pin tadi tuh ininya sama seperti ini. Cuma dia tuh nggak pakai apa namanya, nggak pakai UNet ini. Jadi dari apa? Dari U ini, sorry nggak pakai U trial, nggak pakai U trial. Jadi dia nggak perlu ke sini. Dia nggak perlu ke sini. Kalau yang pin tadi itu dari sini sebenarnya, dari UNet ini, kemudian dia diturunkan. Jadi UNet kan dia dapat UNet ya tadi. Dia kemudian diferensiasi ya berarti jadi DU terhadap X ya yang pertama yang tadi, kalau yang tadi yang pin, dan dia diturunkan sekali lagi DU terhadap Y misalkan. Ini diturunkan sekali lagi terhadap X lagi berarti X2 gitu ya. Dan ini juga diturunkan sekali lagi DU per DY kayak gitu. Jadi bedanya antara yang pertama tadi itu dari output yang sini UNet itu langsung dia diturunkan langsung, kemudian dari sini dibentuk apa namanya loss function, dari sini dibentuk loss function. Tapi untuk metode yang kedua ini dia dibentuk trial solution dulu, tapi berarti kan nggak perlu di differentiate gitu. Dibentuk U trial kemudian ke loss function kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk ini tadi perhitungan secara manualnya ya. Cuma kan kalau misalkan aslinya itu nggak semudah itu, jadi agak beribet karena ada banyak sekali input kayak tadi dari 0 sampai itu kan ada bisa 10 atau bahkan 100, kalian harus hitung satu per satu gitu kan, dari 0 dihitung dulu sampai dapat UNet, dapat loss function, kemudian yang kedua di 0,1 dihitung dapat UNet, dapat loss function lagi, dan sebagainya sampai 1. Belum lagi dihitung ada berapa banyak iterasinya. Jadi agak cukup sulit ya kalau misalkan kalian menghitung secara manual. Tapi secara manualnya itu konsepnya itu seperti itu tadi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan untuk yang tadi, bisa saya teruskan ke programnya itu seperti apa coba. Nah,
Untuk metode yang tadi, ada sebuah package atau modul atau library ya, terserah kalian manggilnya apa, dalam Python yang kita itu tinggal pakai aja namanya, nama modulnya itu NeuroDivX. NeuroDivX. Kalian bisa searching aja, dia ada GitHub-nya, kemudian ada juga beberapa tutorial, mungkin di YouTube juga ada. Jadi kan tinggal pakai aja. Dan ini bisa saya praktekkan juga. Jadi ini yang pertama yang dibutuhkan, yang pertama ada NumPy, yaitu ada matplotlib itu untuk melakukan plotting. Nah, ini hanya untuk menghilangkan warning aja. Jadi kalau warning dia tetap jalan gitu. Nah, sebagai contoh itu adalah yang tadi ya di expert sama dengan minus x atau yang dinamakan exponential decay. Dengan x 0-nya itu sama dengan 1 ya, tadi initial condition-nya. Dan ini adalah analytical solution-nya. X sama dengan E pangkat minus T. Nah, untuk memakai NeuroDivX untuk solving ODE, itu kita harus memanggil, ini fungsinya, neurodivx.ode.solve untuk melakukan solving terhadap ODE, kayak gitu. Nah, ODE berarti ini untuk solving PDB ya, persamaan diferensial biasa. Nah, kemudian setelah kita mengenal ODE, cara mendefinisikan ke dalam programnya itu seperti ini. Lambda x, t ya, jadi ada variabel x saja terhadap t gitu ya. Kemudian div x, t minus x. Oh sorry, harusnya plus x. Oke. Plus x karena apa? Yang luas kiri ini dipindahkan ke luas kanan gitu. Nah, ini artinya div x, t ini artinya adalah menurunkan x terhadap t kayak gitu di dalam fungsi neurodivx.ode.solve ini di dalam neurodivx.ode. Ini cara untuk menurunkan x terhadap t. Jadi nggak perlu ribet lagi seperti yang tadi, yang pakai tab.gradient dan lain sebagainya. Jadi di dalam modul ini kalian cukup memanggil fungsi ini aja, kayak gitu. Nah ini program secara keluar ya, yang pertama ini ya tadi ya, mendefinisikan dari ODE-nya, yaitu disimpan ke dalam sebuah variabel eksponensial gitu ya. Oh iya, ini dulu deh yang pertama. Ini apa aja yang dibutuhkan ya, karena untuk solving ODE, kemudian yang dipanggil pertama itu tadi ya, neurodivx.ode, kemudian dia manggil solve. Kemudian untuk kondisinya, yaitu untuk initial kondisinya, itu IVP untuk initial value problem ya. Kemudian ini untuk network-nya, jadi untuk membentuk sebuah arsitekturnya. Kemudian ini ada activation function-nya. Jadi pada scene activation gitu, berarti pakai activation function yang sinus gitu. Ini cara untuk mendefinisikan PDI-nya yang tadi. Karena dia cuma dx per gt, jadi cukup div, kemudian x, ditambahkan dengan x. Kayak gitu. Yang kedua adalah mendefinisikan dari kondisi awalnya, yaitu ketika kan x sama dengan x0 sama dengan 1. Nah, artinya apa? Berarti ketika t-nya 0, IVP ketika t-nya 0, x-nya itu sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi ini cara mendefinisikan dari initial condition gitu. Kemudian ini adalah cara untuk mendefinisikan dari ANN arsitekturnya, yaitu disimpan ke dalam variable net. Fungsi yang dipanggil adalah FCNN. FCNN itu artinya fully connected neural network. Ada berapa input? Berarti kan inputnya ada cuma satu ya, yaitu X aja. Kemudian hidden unit itu ada berapa neuronnya? Berarti ada 32 kan? Hidden-nya ada berapa? Ada 3. Jadi ini artinya ada
ACC itu adalah satu input 3 hidden layer dengan masing-masing 32 gitu ya. Dan activation function-nya ini pakai hyperbolic tangent. Sorry, berarti ini nggak usah dipanggil, nggak apa-apa. Ini adalah activation function-nya. Nah, kemudian ini adalah untuk untuk optimisasinya. Berarti dia pakai stochastic gradient descent kayak gitu. Nah, bedanya juga dengan tadi, kenapa agak lebih ribet karena tadi kan pakai GA. Jadi kalau pakai GA saya bikin sendiri, jadi agak ribet dikit gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai ini untuk untuk optimalisasi kan bisa setelah kalian mau pakai apa. Jadi misalnya kalian pakai SGD berarti kodenya ada seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai SGD, mau pakai yang lain, contohnya kayak misalkan Adam dan sebagainya, bisa tinggal diganti aja. Asal kalian tahu codingnya itu apa, kayak gitu. Cuma karena saya ingatnya cuma SGD, saya agak lupa kalau yang lain. Yang lain bisa, kalau nggak salah cuma Adam kayak ini doang, cuma nggak terlalu yakin, jadi coba SGD aja. Kemudian yang jadi pengukuran itu apa? Ini adalah pakainya MSI. Jadi kita tinggal panggil aja return sama torch.msc loss kayak gitu. Nah, untuk melakukan perhitungan tinggal kita panggil aja yaitu fungsi solve yang tadi udah didefinisikan di atas. Nah, fungsi solve ini dia membutuhkan tadi ODE-nya, kemudian ada kondisinya, time itu untuk domainnya dari time-nya dari berapa sampai berapa. Kalau di sini misalkan time-nya dari 0 sampai 2, kemudian juga optimizer-nya, kemudian juga ada network-nya atau asisten dari neural network, kemudian dari MSI-nya atau loss function-nya. Kemudian tinggal kita running aja. Nah, ini tinggal kita tunggu aja beberapa saat. Kalau misalkan kita nggak set mau berapa banyak iterasi, secara default dia akan menjalankan sebanyak 1000. Jadi kalau tapi kalau misalnya kita mau set mau berapa banyak iterasi, yang misalnya kita mau tambahkan atau kita mau kurangi, tinggal kita panggil aja fungsi max, fungsi namanya max epoch sama dengan berapa, misalkan 500 misalnya. Jadi cukup gini aja. Ini ada 1000 gitu ya. Nah, tunggu aja, ada animasinya, dia juga keluarkan juga ada berapa banyak iterasi per second, terus ya total waktunya juga. Jadi kalian bisa di di penelitian kalian itu bisa mencantumkan juga berapa banyak waktu komputasinya juga kayak gitu. Nah, setelah selesai kita bisa melakukan plotting. Jadi TS itu adalah untuk domainnya, tadi kan dari 0 sampai 2 ya, sebanyak 100 data ya. XNet itu adalah hasil dari pendekatannya, kemudian XANA itu adalah hasil dari analytical solusinya atau exact solusinya. Kemudian kita tinggal plotting aja, dan ya akan muncul hasilnya. Nah, ini kan agak kurang bagus gitu ya. Nah, kalian bisa modifikasi sesuai apa yang kalian inginkan. Misalkan kalian bisa tambahkan asistennya jadi 64 misalkan, ya gitu kan. Hidden layer ditambahkan jadi 7 misalkan dan sebagainya, atau activation function-nya diganti, atau bisa juga optimasinya juga diganti dan sebagainya. Iterasinya ditambah jadi misalkan 5000 misalkan gitu. Nah, nanti pasti di sini akan berpengaruh, mungkin jadi lebih baik atau mungkin lebih jelek. Tapi kalau misal kalian bisa dan paham cara untuk memperbaiki, nanti ini bisa lebih baik lagi. Itulah makanya kenapa ada banyak sekali simulasi yang dilakukan pada penelitian AN. Jadi simulasi itu dapat berupa menambah neuron, menambah layer, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa untuk menambah, untuk melakukan plotting terhadap loss function-nya. Jadi kita bisa run aja di sini.
Nah, ini adalah hasil running dari hasil dari loss function yang sudah kalian jalankan. Berarti ini sekitar 10 pangkat minus 2. Gitu. Nah, barangkali kan juga kadang kalian itu butuh angka gitu ya. Karena ini kan dalam bentuk gambar dan kalian nggak tahu hasilnya itu berapa. Nah, kalian juga bisa memanggil bagaimana ini tuh sebenarnya angkanya itu berapa. Gitu. Oke, coba saya lihat dulu bentar. Nggak lupa kodenya. Nah, ini cara untuk memanggil bagaimana berapa sih apa namanya yang terakhir ini berapa kayak gitu. Jadi hasil dari error yang kalian peroleh dari perhitungan itu dari berapa. Tinggal print aja ini apa berarti loss X. Nah, berarti ini adalah sebanyak 0,004 ini errornya ya. Ini untuk yang train loss, berarti akan ada training, ada juga validasi. Jadi, tapi untuk validasi ini sebenarnya nggak wajib. Jadi untuk training aja udah cukup sebenarnya. Validasi itu hanya untuk validasi aja. Ini benar apa enggak? Kayak jadi, seolah kayak mencoba sekali lagi kayak gitu. Ini untuk cara untuk melakukan plotting berapa banyak, berapa sih loss function yang terakhir. Nah, kemudian hal yang sama juga bisa kalian lakukan juga di bagian resultnya yang di sini ya. Caranya sama ya. Tinggal kita print aja. Apa yang mau di print kan dari X-nya tadi ya. Oke, misalkan kita ingin bandingkan dengan yang real, contohnya. Kita tinggal begini aja. Oke, tinggal karakter di sini. Ini berarti yang pertama di sini ya. Jadi 1 sama-sama 1. Kemudian yang kedua berarti 0,984 ini 0,980. Nah, ini berarti yang kiri itu solusi pendekatan, yang kanan itu solusi eksaknya. Terus sampai yang terakhir ini Pak, berarti ada sebanyak 100 buah kayak gitu. Kalau misalnya kalian ingin cuma 10 aja di awal, berarti tinggal ganti aja. Banyak berapa? Kan 10. Berarti ini 10 yang awalnya aja. Berarti dari sini sampai sini sebanyak 10. Kayak gitu. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Yang kedua sebenarnya sama. Ini kalau untuk yang kedua ya, yang pakai apa namanya, yang Newman boundary condition. Jadi untuk di NeuroDebug ini kalian tidak perlu secara manual mendefinisikan apa namanya trial solusinya karena secara otomatis NeuroDebug ini di backgroundnya itu sudah membuatkannya untuk kalian asalkan kalian itu mendefinisikan dari initial kondisinya itu sudah betul kayak gini contohnya kayak tadi ya. Ini adalah contoh yang kedua, yaitu pilih yang kedua itu harmonic oscillator dengan PD-nya sebagai berikut. Cara mencarinya sama ya. Jadi lambda x, t disimpan dalam bentuk harmonic oscillator ini apa namanya? Variable harmonic oscillator. Div x, t order 2 karena dia ordernya ada 2. Kan ditambahkan x. Kemudian untuk
kondisi awalnya sama, yaitu IVP, T0 sama dengan 0, kemudian X 0-nya 0, karena ini X ketika T-nya 0 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian X prime ya, yang kedua itu untuk yang sini, yaitu X prime sama dengan 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu sama. Misalnya epochnya 3000 misalkan. Nah, di sini kalian kan nggak melakukan set terhadap arsitektur ya. Nah, secara default kalau kalian misalkan nggak tahu cara bagaimana mengsetkan ini, misalnya ini nggak ada gitu ya, itu bisa. Dengan ini dihapus aja, tinggal panggil aja tadi. Nah, kalian langsung aja solution HO sama loss HO, solve-nya itu tinggal langsung dipanggil aja, nanti langsung bisa jalan sendiri gitu. Ini 500 aja contohnya. Nah, dia langsung bisa jalan sendiri kayak gitu. Karena secara default dia udah mengesetkan secara default kepada kalian gitu. Kecuali misalkan kalian tuh nggak kurang apa, kalian merasa resultnya itu masih kurang bagus, kalian bisa setkan dengan hasil yang tadi kayak gitu contoh. Nah, ini halo tes. Halo tes. Iya Mas. Kalau terpotong ya tadi ya? Share screen ini. Sharing ya bentar. Ini laptopnya masih connected. Halo. Ya, Mas Danang. Oke, maaf tadi koneksi terputus, kayaknya ada problem dikit. Tapi coba nanti yang satunya coba masuk. Oke. Udah masuk ya tadi? Oke. Sudah. Nah, udah ya. Oke, saya share lagi. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Yang kedua ini udah ya? Udah semua ya? Yang kalau misalkan tadi, kalau misalkan kalian nggak tahu cara ngeset dari arsitekturnya, jadi kalian cukup seperti ini aja. Jadi langsung ke fungsi solve, kemudian yang kalian butuhkan itu apa, kayak gitu ya. Jadi fungsi solve ini dia ada dua output, yang pertama solution dan juga loss-nya. Jadi ada dua ya, jadi solusi pendekatannya dan juga loss function-nya, kayak gitu. Oke, ini udah selesai dari dia, cuma 500 aja, kecuali kalian memang masa kurang, kalian bisa tambah atau bisa ganti arsitekturnya. Gitu. Nah, ini adalah solusi dari pendekatannya, kayak gitu. Jadi kalau misal kalian ini masa kurang bagus, tinggal kalian modifikasi aja.
Oke. Nah, untuk model yang kedua ini, dia juga bisa untuk melakukan pendekatan terhadap sistem persamaan diferensial. Jadi kan mungkin bisa belajar sendiri aja untuk nanti. Jadi untuk ini untuk apa namanya sistem persamaan diferensial dan juga untuk persamaan diferensial parsial juga bisa. Ini contoh ada Laplace. Gitu. Jadi yang membedakan cuma ada dari fungsi yang dipanggil gitu. Kayak gitu. Oke, paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk yang kedua ini. Mungkin ada pertanyaan. Yang kedua itu lebih enak ya, karena emang kalian cuma tinggal pakai aja. Jadi nggak perlu ribet dalam melakukan coding kayak gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin. Ini berarti coding programnya bisa di-download di GitHub ya, Mas? Di GitHub ada, ya, ada yang NeoDev itu ada. Beberapa juga saya download beberapa di GitHub juga ada lagi. Jadi kecuali yang pin tadi kan itu emang ini ya, jadi bikin dari awal. Jadi di GitHub juga ada. Cuma kalau yang package itu saya belum tahu sih. Terakhir kayaknya sih ada. Cuma kalau yang NeoDev kan dia pakai basicnya yang trial solution tadi ya. Nah, kalau yang berbeda kan dengan yang pin. Yang pin sih juga kayaknya ada juga. Cuma saya agak lupa nama package-nya apa. Dan beberapa memang udah ada package-nya, tinggal kita pakai aja mau metode yang mana. Karena cuma kan yang penting kalau kita ingin melakukan sebuah riset, apalagi skripsi gitu kan, kita harus tahu dulu dasarnya aplikasi ini jalan itu gimana sih kayak gitu. Kayak NeoDev itu kan dasarnya itu sebenarnya yang tadi yang pakai trial solution kayak gitu. Oleh karena itu kenapa saya jelaskan dulu yang trial solution, karena basic dari NeoDev itu jalannya itu seperti itu tadi kayak gitu. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Mungkin saya Oke, silakan Mas Indra. buat Mas Denang, mungkin yang pertama pertanyaannya itu dari mana belajar terkait materi-materi yang sudah disampaikan. Yang kedua, saya juga baru tahu gitu tentang TensorFlow itu bisa di backend dipakai dengan model. Mungkin yang ketiga itu terkait ini, Mas, terkait akun atau sosial media yang bisa kami hubungi. Terima kasih. Oke, yang pertama saya belajar dari mana? Jujur saya juga belajar dari awal juga dari nol juga. Karena dulu pas S1 itu saya cuma bahasa pemrograman belajar itu C++. Jadi Python itu saya baru belajar pas S2. Jadi benar-benar dari awal itu belajar itu. Nah, belajar dari mana tuh saya semuanya itu serba autodidak juga. Jadi kayak serba googling juga, YouTube juga. Jadi pertama saya Google bagaimana caranya mencari solusi PDP menggunakan neural network kayak gitu. Nah, tapi pakai bahasa Inggris ya karena. Nah, di situ akan muncul banyak sekali beberapa artikel dan juga website juga. Nah, kemudian pertama kita baca dulu artikel itu. Jadi memang kalau di tugas akhir memang kita harus banyak banget membaca ya. Jadi nggak cukup satu atau dua, mungkin bisa puluhan, jadi paling nggak satu tiap hari dan sebagainya. Nah, di artikel-artikel itu nanti kan kayak menemukan sebuah link yang lain terhadap artikel lain atau mungkin website lain kayak gitu. Nah, untuk NeuroDivX itu saya temukan juga saat saya membaca artikel itu. Nah, saat saya membaca artikel, di artikel itu disebutkan bahwa dia memakai package ini kayak gitu. Nah, kemudian saya cari ada GitHub-nya kayak gitu kan. Nah, di GitHub itu saya belajar, oh itu ada juga contoh-contohnya dan sebagainya. Oh ada ini contoh, ada ini. Nah, dari sini saya bisa belajar full kayak gitu. Nah, untuk yang lain-lain pasti kalian akan belajar secara
sendiri nantinya. Jadi kalau misal kalian mencoba dari belajar dari pengalaman itu sangat penting. Jadi kalau misal kalian ada berbagai macam kesulitan, pasti juga di situ akan ada solusinya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan masalah A, kalian mencari solusi, kalian bukan cuma mendapatkan masalah A, cuma kalian juga akan mendapat solusi A, B, C, D, E kayak gitu. Jadi di ini sangat luas sekali. Jadi memang benar-benar yang penting itu kalian harus rajin aja membaca artikel juga website yang ada di Google kayak gitu sih. Kalau untuk PD itu di YouTube tuh belum terlalu banyak, paling cuma dasarnya aja dasarnya aja neural network-nya. Cuma untuk PD itu benar-benar pure itu ada di GitHub atau mungkin di website lain gitu. Kemudian yang kedua tadi apa ini ya sosial media gitu ya. Nah kalian mungkin bisa follow ini saya apa namanya? Saya punya IG juga, punya Twitter juga. Saya ini aja. Tuliskan di ini aja IG saya. Untuk Twitter ada juga sama. Ada IG dan juga Twitter. Itu mungkin ada pertanyaan yang lain. Masih Mas Dawan. Oke. Jadi emang itu ya, jadi emang benar-benar pure belajar sendiri dari awal, nggak ada, karena S2 saya itu by research ya, jadi by research itu kayak nggak ada kelas, nggak ada apa, jadi semuanya pure serba belajar sendiri. Jadi kayak kalian bikin paper itu harus kalian cari-cari sendiri, nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Jadi benar-benar semua itu belajar dari semuanya mencari sendiri. Gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya selain Mas Indra. Matematisnya juga boleh, yang tadi dicoret-coret dana misalnya. Tapi sudah paham ya, tadi contohnya sederhana, jadi mudah dimengerti. Ya, Yang lain? kalau dilihat mungkin agak simpel ya, maksudnya cuma tambah dikalikan W ditambahkan bias, cuma kan ada ratusan jadi sangat rumit gitu ya, karena ratusan proses kayak gitu. Cuma secara basic itu cuma kayak gitu aja perhitungannya kayak gitu. Kalau untuk pembentukan loss function-nya, mungkin ini ada adik-adik yang sedang mengerjakan tugas akhir ya, atau kemarin ada tugas membuat proyek, membutuhkan loss function dari yang tadi disampaikan Mas Danang. Oke, untuk membuat loss function ya tadi ya? Iya. Oke, ini kita hapus dulu, coba. Oke, untuk loss function kan tadi setelah kita ya kelihatan ya, oke. Setelah kita tadi dapat apa definisi arsitektur gitu ya, kita membentuk arsitektur gitu. Nah, ini kan kita dapat U hat ya, tadi sebagai output dari neural network, cuman U hat itu adalah perkalian dari FH1 dikali W gitu ya, W3 ditambah FH2 dikalikan dengan W4 gitu ya. Nah, ini sebagai output dari neural network. Nah, misalkan PDI-nya itu adalah ini ada dua karena PDI gitu ya. Ini gitu. Berarti misalkan DO per DO X ditambah DO per
2Y sama dengan minus X ditambah Y misalkan. Nah, ini secara apa namanya? Ini itu PDI-nya, sorry, ini PDI-nya. Nah, ini adalah output-nya. Output kan baru berupa U aja kan ya. U-nya itu seperti ini. Nah, kita harus turunkan dulu seperti yang ada yang tadi. Ini kalau yang pin ya, kalau yang pin. Kalau yang itu beda lagi karena kita harus membentuk trial solution dulu, dan untuk ini saya agak lupa trial solution-nya itu gimana. Jadi kita dapat output dari U ini, U hat ini atau U topik. Kita turunkan U ini terhadap tadi, terhadap X misalkan. Ini pakai Python juga, namanya itu automatic differentiation. Automatic differentiation. Kemudian terhadap X, kemudian kita turunkan juga terhadap Y gitu ya. Seperti ini, sama pakai AD juga atau automatic differentiation juga. Nah, setelah itu kita tinggal ini aja. Berikan ini do U hat per do X ditambah do U hat per do Y gitu ya. Kemudian ini minus, jadi plus X dikurangi. Nah, ini kan yang menjadi tadi F ya, F-nya ya, Fx, Y-nya ya. Nah, ini minus, ini luas kanannya. Ini RHS-nya. Gitu. Kemudian ini tinggal di kuadratkan aja. Nah, ini kan dari inputnya tadi kan. Nah, ini kan dari inputnya yang 0 atau misalnya 0,01 kayak gitu. Nah, ini dari output output NN-nya, neural network-nya. Yang dua ini tuh dari input yang sama tadi, yang dari sini. Berarti dari sini kayak gitu. Dari inputnya kayak gitu. Ini cara untuk membentuk nilai loss function. Jadi cuma dari luas kiri yang dari output dari neural network dikurangi dengan luas kanan, kemudian dikuadratkan. Kayak gitu aja sih. Kita mungkin ada pertanyaan lain. Kalau untuk GitHub saya lupa. Cuma kayaknya sama GitHub-nya, nama ini ya. Namanya kayaknya sama. Cuma saya lupa, sudah lama nggak buka juga. GitHub-nya sama. Kalau LinkedIn ada juga. Saya lupa juga, cuma kayak coba sih, kayaknya sama semua. Jadi kayak gini semua. Jadi antara IG, Twitter, kemudian dari GitHub juga LinkedIn sama. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sepertinya belum ada pertanyaan, Mas Benar. Nanti kalau sudah menemui permasalahan baru bertanya biasanya ya. Iya, biasanya waktu itu. Oke. Ini beneran nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin ini dapat salam Mas Danang dari Kaprodi kami. Ini tadi tidak bisa join karena sedang rapat senat gitu ya. Karena rapat senatnya undangannya mendadak gitu ya, jadi sehingga bisa join untuk menyapa. Ini diucapkan terima kasih banyak bisa sharing dengan teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir gitu ya. Sehingga tadi ada banyak pesannya bahwa memang belajar itu ya dari mana saja gitu ya, yang penting permasalahannya pasti ada solusinya. Mungkin waktunya satu orang dengan orang yang lain butuh proses yang lebih lama, tetapi pasti akan ada jalannya, ada solusinya gitu ya. Jangan putus asa gitu ya Mas Dana ya.
Karena sekarang memang yang tadi saya juga sampaikan, environment untuk ANN itu udah cukup memadai saat ini, jadi ada banyak sekali yang bisa membantu gitu. Oke. Ini berarti belum kembali ke Malaysia, Mas Danang? Gimana? Belum kembali ke Malaysia? Belum. Kemarin ujiannya online juga ya? Iya, online juga kemarin. Lalu sih revisinya udah selesai, alhamdulillah. Jadi tinggal kayak apa dokumen-dokumennya kayak gitu. Oke. Tadi Selamat ya. Mbak Syifa sendiri udah pernah di sana berarti? Dulu Udah pernah berangkat kan? 2 tahun. Enggak, maunya udah ke Malaysia. 2015. Gimana? Udah pernah ke Malaysia berarti Mbak Syifanya sendiri? Sudah. Oh, udah. Saya angkatan lama, Mas, 2013 sampai 15. Oh. Dulu. Jadi jauh sebelum COVID ya, jadi tempat ke sana. Ini ada Bisa pertanyaan dari Mas Indra ya. Untuk GitHub sama LinkedIn itu saya lupa, tapi sepertinya sama. Jadi kayak IG ini sama juga pertama 76 RS juga. Cuma saya lupa. Saya udah lama nggak buka GitHub dan juga LinkedIn soalnya. Paling itu. nanti bisa dicari-cari lah ya. Oh iya. Ya dengan judul tadi, judulnya codingannya tadi nanti bisa dicari. Oke, yang lain sebelum kita tutup, nggak ada? Cukup? Cukup, nanti mungkin akan banyak DM ini dari teman-teman Mas Danang. Iya betul. Mungkin nanti personal aja sih bisa karena udah ini ya, udah saya share juga. Oke. Biasanya kalau ada problem biasanya nanti baru pada nanya. Karena saya juga ada beberapa mahasiswa yang konsultasi juga dari Malaysia karena mereka juga sama. Problemnya sama juga. Jadi mereka juga sama mau apa? Coba bedanya mereka pakai apa? Software itu sistem. Oke. Jadi Berarti ada nanti beberapa misalnya konsultasi. ada adik-adik mau optimasinya itu tinggal di bagian tadi ya, misalnya GA diganti saja dengan CMO gitu ya. Iya. Cuma kan harus dipasangkan dulu, nggak semudah itu. Jadi kalau untuk apa namanya, kalau neurodevelopment tadi kan paling yang udah ada paling yang basicnya kayak misalkan tadi SCG, Adam gitu. Jadi kalau misalnya mau itu paling harus dibikin sendiri kayak gimana. Makanya yang genetik algoritma kan saya pakainya yang tadi yang agak ribet, yang agak panjang itu. Karena GE kan nggak ada juga di situ gitu. Itu yang bikin ribet sebenarnya. Oke. Baik Mas Danang, terima kasih mungkin sharingnya dari jam ini. Terima kasih, sangat-sangat banyak ilmu yang kami dapatkan gitu ya, sesuatu yang baru yang tadinya mungkin berpusing sehari sedikit ada pencerahan atau bahkan sudah tercerahkan dengan baik gitu ya. Terima kasih, selamat atas pencapaiannya Mas Danang. Selamat sudah sidang, sudah selesai dan mungkin akan melanjutkan S3-nya ya Mas Danang ya. Amin ya. Sukses sampai ke depannya. Amin. Semoga sukses juga Mbak Syifa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin sudah ya kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih semuanya ya.